Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat ampuh tutorial dimanapun sahabat berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Ampuh Tutorial, sahabat semuanya. Kita akan membahas video kali ini membahas tentang jadwal pelaksanaan PPG Angkatan Ketiga Kementerian Agama tahun 2022. Sahabat ampuh, kita sudah mengetahui di video sebelumnya tentang penetapan mahasiswa atau calon mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2022 ini. Bahwa ada sebagian di akun PTK-nya yang sudah muncul ditetapkan sebagai mahasiswa. Dan ada juga sebagian yang belum muncul dalam akun PTK-nya belum ditetapkan sebagai calon mahasiswa. Bagaimana solusinya dengan hal tersebut? Sahabat, kita berpikir positif thinking saja ya, berpikir husnuzon saja, mudah-mudahan semuanya terpanggil. Lalu bagaimana kalau belum terpanggil? Kita seperti ini saja sahabat, kita tunggu saja sampai tanggal 20. Kalau sampai tanggal 20 belum juga berubah di akunnya, berarti sahabat semuanya yang di akun PTK-nya belum muncul itu nanti masuk dalam kuota cadangan tahun berikutnya. Tapi mudah-mudahan semuanya terbawa ya sahabat. Oke, kita akan membahas tentang jadwal pelaksanaan Angkatan Ketiga PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 ya sahabat, bisa lihat di sini. Saya bacakan dan kita bahas satu persatu jadwalnya ya sahabat. Pertama, pengumuman pendaftaran PPG 1 hari, yaitu tanggal 8 September, sudah waktu terlampaui ya yang terdahulu. Kemudian pendaftaran guru calon mahasiswa PPG secara online simpatik atau siaga 7 hari, yang 7 hari durasinya 9 sampai 15 September ya. Kemudian penetapan mahasiswa PPG oleh Kementerian Agama 1 hari tanggal 16 September. Kemudian register ulang ke LPTK secara online 3 hari dari tanggal 18 sampai 20 September sahabat semuanya. Berarti kita menunggu aja sampai tanggal 20 September, mudah-mudahan akun PTK kita bisa berubah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG. Kenapa sekarang belum sampai selesai semua? Karena ada sebagian beberapa provinsi sahabat yang masih melakukan verifikasi calon mahasiswa PPG seperti itu ya. Kemudian plotting dosen instruktur 2 hari tanggal 21 sampai 22 September 2022, ini kewenangan LPTK ya, Lembaga Pelatihan Tenaga Kependidikan atau kampus-kampus yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Kemudian orientasi RPL mahasiswa 1 hari tanggal 23 September tahun 2022. Orientasi RPL mahasiswa ini orientasi berarti pengenalan tentang RPL, rekognisi pengalaman lapangan. Biasanya ini melalui Zoom meeting atau daring secara online ya sahabat. Nanti diterangkan kepada mahasiswa PPG apa-apa saja yang harus dilakukan, kemudian juga dalam RPL-nya apa saja yang harus diupload. Itu semua akan diterangkan di sini, jangan sampai salah pemahaman ya sahabat. Kemudian unggah dokumen RPL guru selama 3 hari tanggal 24 sampai 26 September 2022. Unggah dokumen RPL guru, rekognisi pengalaman lapangan atau mengunggah riwayat pengalaman lapangan kita. Dokumennya apa saja sahabat? Ini dokumennya banyak sahabat. Tapi dokumen yang terpenting adalah seperti pertama SK pengangkatan, baik yang diangkat oleh yayasan maupun diangkat oleh kepala madrasah negeri. Kemudian sertifikat pelatihan silakan siapkan sahabat semuanya karena itu nanti juga akan diupload. Kemudian prota, program tahunan, program semester, RPP, silabus, silakan siapkan saja 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun kalau ada, itu nanti akan diupload ya sahabat semuanya. Kemudian PTK juga akan diupload, video pembelajaran yang pernah sahabat buat, PPT yang pernah sahabat buat itu juga nanti akan diupload ya sahabat. Nanti kita bahas RPL dalam video selanjutnya ya sahabat. Kita lanjutkan dulu penilaian dokumen RPL guru 5 hari. Ini LPTK yang menilai. Refreshment dosen, instruktur, LMS, literasi, moderasi, ini juga LPTK bagiannya.
Orientasi LMS mahasiswa. Ini pengenalan mahasiswa PPG oleh kampus masing-masing. Sahabat nanti harus mengikuti via Zoom. Kemudian pengayaan dan pendalaman materi 5 SKS 30 hari. Nah, ketika sudah pengayaan dan pendalaman materi sahabat, berarti sahabat sudah mulai melaksanakan kegiatan PPG dalam jaringan ini sahabat. Kalau saya lihat sekilas pengayaan dan pendalaman materi ini dalam jaringan atau daring, full daring ya. Selama 30 hari 1 bulan. Nanti sahabat diharuskan membaca modul, kemudian diresum modulnya, kemudian mengerjakan tes formatifnya, kemudian mengerjakan tes akhir modul atau tes sumatif ya. Biasanya satu modul itu 3 hari. 1 hari meresum, hari berikutnya meresum, hari berikutnya meresum, terakhir malamnya biasanya tes formatif. Kemudian akhirnya tes sumatif atau tes akhir modul. Atau bisa juga sahabat hari pertama paginya meresum, kemudian siangnya menganalisa materi, kemudian malamnya tes formatif. Itu juga bisa. Kadang-kadang dosennya ada yang disekaligus,kan dalam 3 hari semuanya latihan itu ada. Cuma yang urutan biasa dilakukan biasanya dalam pendalaman materi setiap modulnya itu ada 10 modul, ada 6 modul mapel atau profesional, 4 modul pedagogik. Itu harus sahabat semua baca, dibuat resumenya, kemudian analisis materinya, analisis bahan ajarnya, kemudian tes formatif. Nanti di penghujung modul ada tes akhir modul. Itu setiap 3 hari seperti itu saja selama 30 hari sahabat. Nanti kita bahas lagi ya, ini video selanjutnya kita akan bahas. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran sahabat. 2 SKS 12 hari. Ini sudah masuk ke modul lokakarya. Kalau tadi pengayaan dan pendalaman materi adalah modul pendalaman materi, kalau pengembangan perangkat pembelajaran ini modulnya modul lokakarya sahabat. Masih online juga, dibimbing oleh dosen juga, dibimbing oleh guru pamong juga ini dalam membuat perangkat pembelajaran sahabat. Kemudian review perangkat pembelajaran dan peer teaching. Dalam perangkat pembelajaran sahabat ya, nanti sahabat harus membuat prota promes, menganalisa SKL KIKD, kemudian menyusun RPP, menyusun indikator, menyusun tujuan pembelajaran yang harus sesuai dengan format-format yang sudah diberlakukan. Nanti juga akan dibimbing oleh dosennya sahabat. Tenang saja. Kemudian di review nanti ada penilaian dari dosen, kemudian penilaian dari teman sejawat, penilaian dari gumong, guru pamong ya, itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya uji komprehensif. Uji komprehensif ini berarti uji wawancara secara daring dengan dosen dan guru pamong. Yang ditanyakan biasanya ujian komprehensif itu adalah tes kemampuan dasar kita, tes kemampuan membaca Al-Quran, tes menulis Al-Quran, tes mengartikan Al-Quran, tes menalar tajwid Al-Qur'annya, kemudian membahas materi-materi umum keguruan kita juga seperti pedagogik, RPP, pembahasan tujuan pembelajaran, KIKD, prota promes, PTK juga. Seperti itu ya sahabat kalau uji komprehensif. Nah, kemudian ada PPL 1 dan RPP 1. Ini berarti masuk ke ranah kegiatan mengajar nanti yang harus dibuatkan video pembelajarannya, kemudian diupload ke aplikasi LMS-nya ya sahabat. Kemudian PPL 1 dan PPL 2 dan RPP 2 ada reviewnya, kemudian PPL 2 dan RPP 3, review PPL 2 dan RPPL 3, terus ini semua PPL dan RPP ini kegiatan sahabat mengajar, kemudian di shoot atau dibikin videonya, kemudian diupload selama 3 PPL, 3 RPP, dan sekaligus juga menganalisa tentang hasil dari PTK-nya sahabat semuanya. Itu dalam kegiatan PPL 1 sampai 3 dan RPP 1 sampai 3. Setelah RPP dan PPL ini selesai, sahabat nanti akan ada kegiatan sosialisasi LMS UKIN sahabat. Ada sosialisasi LMS UKIN. Jadi UKIN ini akan berganti aplikasi lagi. Kalau pendalaman materi tadi adalah aplikasi dari Kementerian Agama, kalau UKIN karena UKIN ini adalah haknya Kementerian Pendidikan, nanti ada aplikasi khusus untuk mendaftar UKIN. Syaratnya bisa daftar UKIN, sahabat harus lulus kegiatan terdahulunya dari pendalaman materi,
pengembangan perangkat pembelajaran, PTK juga, kemudian PPL dan FFL dan uji komprehensif. Setelah lulus itu nanti ada masuk kegiatan UKIN, uji kinerja. Uji kinerja itu adalah kalian diuji mengajar secara real, tidak ada editing video, full dengan zoom-nya, dengan disimak dosen dan guru pamongnya, kalian mengajar dengan siswa kalian, nanti di syuting, nanti dikomentari, kemudian di-upload seperti itu ya. Unggah portofolio. Unggah portofolio ini biasanya unggah kegiatan-kegiatan terdahulu yang sudah pernah dilalui. Ada unggah sertifikat-sertifikat yang sudah pernah dilaksanakan atau diikuti ya. Unggah-unggah kegiatan PTK, barangkali punya jurnal, punya karya ilmiah. Ini dalam unggah portofolio di sini ada ya sahabat. UKIN praktek pembelajaran real dan perekaman video pembelajaran ini yang sudah saya jelaskan tadi ya sahabat. Bahwa UKIN ini adalah uji kinerja. Sahabat mengajar, dosen dan gumongnya melihat, nanti dikomentari, nanti dinilai. Usahakan sebaik mungkin, kerjasama dengan peserta didiknya, dibuat kelasnya semenarik mungkin ya sahabat. Kemudian berikutnya unggah video pembelajaran yang UKIN tadi, silakan diunggah waktunya 2 hari. Penilaian UKIN 5-6 hari, ini dinilai lagi lewat video yang tadi ya sahabat. Kemudian tryout UP dan induksi. Tryout UP adalah uji pengetahuan. Nah sahabat, kalau boleh saya ngomong, rangkaian tadi dari nomor 1 sampai nomor 22 yang paling pokok puncaknya adalah UP sahabat semua. Ujian pengetahuan. UP ini adalah benar-benar tidak ada nilai perasaan ya. Tidak ada nilai dari gumong, tidak ada nilai dari dosen, tidak ada nilai dari PTK. Itu nilai asli sahabat mengerjakan tes akhir ujian negara kalau waktu dulu namanya UTN, ujian tulis negara kalau waktu dulu masih PLPG. PPG berubah menjadi UP, ujian pengetahuan. Isi UP apa saja? Cuma 2 sahabat, pedagogik dengan mapel profesionalnya. Biasanya 150 soal dalam 3 jam. Online full, tidak boleh kemana-mana, ada yang mengawasi. Jadi siapkanlah diri juga untuk UP ya sahabat. Sering-sering membaca modulnya, sering-sering berlatih latihan soal UP sesuai dengan mapelnya masing-masing ya sahabat. Kemudian pendampingan instalasi dan simulasi aplikasi ujian. Nanti ada sosialisasi UP, kemudian pendampingan instalasi UP-nya karena harus menggunakan aplikasi CBT tes UP ya sahabat yang dari Kementerian Pendidikan. Kemudian yang terakhir ujian pengetahuan 2 hari. Nah ini ujian pengetahuan, sahabat harus siap-siap mentalnya, siap-siap kondisi badannya. Kalau bisa pas ujian pengetahuan, malamnya jangan begadang, usahakan jaga kesehatan supaya fokus mengerjakan UP-nya. UP-nya daring berarti tempatnya sahabat harus sepi, harus menghindari keramaian supaya fokus mengerjakannya. Karena UP adalah pamungkas kegiatan. Tidak ada campur tangan LPTK masing-masing, ini harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan sahabat semuanya. Nah demikian sahabat pembahasan tentang jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 ini. Apabila sahabat ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan lanjut membahas tentang unggah dokumen RPL guru. Ya sahabat semuanya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.